Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara melalui Spiritual Journal. Kali ini kita akan merenungkan nats Alkitab yang diambil dari Yohanes 13 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ketika kita mengasihi seseorang, tentu kita selalu ingin menyenangkan hatinya. Apapun pasti kita lakukan agar orang yang kita kasihi itu senang. Kita memberikan perhatian yang luar biasa dan kita rela berkorban untuk orang yang kita kasihi. Kita rela memberikan pelayanan yang terbaik baginya. Perikop dari Yohanes 13 ayat 1-20 ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid ketika makan malam menjelang perayaan Paskah. Peristiwa Yesus membasuh kaki para murid hanya dicatat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-20. Menjelang hari raya Paskah, Yesus bersama para murid berkumpul untuk merayakan jamuan malam Paskah. Yohanes 13 ayat 4-5 memberitahu kita pada saat itulah Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki para murid. Setelah itu menyeka dengan kain lenan yang telah diikatkan pada pinggangnya. Di ayat 6-10 dikisahkan bagaimana reaksi Simon Petrus ketika Yesus membasuh kakinya. Simon berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Ketika merenungkan pertanyaan atau pernyataan Simon Petrus ini, saya berpikir, yang pertama, Simon Petrus merasa tak nyaman karena Yesus itu kan gurunya. Lalu yang kedua, Simon Petrus tak menyangka alias kaget. Kok tiba-tiba Yesus melakukan itu? Sehingga yang ketiga nih ya, seolah-olah ia hendak meyakinkan dirinya sendiri dengan bertanya, "Guru, beneran gak sih ini? Engkau benar-benar mau membasuh kakiku?" Dan Yesus memberikan respon begini, "Apa yang kuperbuat untuk saat ini kamu tidak tahu, tapi nanti kamu akan tahu." Saya berpikir tentang respon Yesus ini. Saya berpikir bahwa Yesus ingin menenangkan Petrus dengan berkata, "Ya benar, aku akan membasuh kakimu. Kamu enjoy aja, tak apa kok. Kamu pasti bingung kenapa aku lakukan ini. Sekarang kamu tidak mengerti, tapi nanti saat waktuku tiba, kamu akan mengerti untuk apa aku lakukan ini." Saat itu juga Petrus bertanya lagi dan mungkin ia masih merasa tidak nyaman sehingga ia merespon begini, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selamanya." Jujur, kalau dalam drama Paskah saya disuruh memerankan Petrus, dapat dipastikan saya tidak tahu bagaimana harus berkata-kata di bagian ini. Ini bagian yang paling sulit untuk memastikan intonasi yang benar agar dapat memahami perasaan Petrus saat itu. Tiap intonasi mempunyai rasa dan arti yang berbeda. Saya tidak tahu harus memberikan intonasi yang seperti apa. Apakah saya akan memberikan intonasi seperti ini? "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Atau intonasi seperti ini, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya kan?" Saya berpikir intonasi peran Petrus tadi itu sulit. Karena dibutuhkan penggabungan kedua intonasi agar pesan yang disampaikan itu klop atau cocok dengan jawaban Yesus yang mengatakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian dalamku." Nah, setelah mendengar jawaban Yesus, maka Petrus merespon lagi begini, "Wah, kalau gitu jangan hanya kakiku, kalau bisa sekalian tangan dan kepalaku."
Ada peribahasa dalam bahasa Jawa yang mengatakan demikian, diwenehi ati ngrogoh rempelo. Nah, kalau bahasa Indonesianya artinya begini, sudah diberi sedikit malah minta banyak. Artinya apa? Petrus ini orang yang ngelunjak, kurang ajar, orang yang gak tahu terima kasih, orang yang tidak tahu diri. Sampai akhirnya Yesus berkata demikian, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Beberapa penafsir memberikan pernyataan bahwa pemikiran Petrus ini beda dengan apa yang Yesus maksud. Di ayat 12, Yesus menanyakan kepada para murid, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara, jika kita sudah mengajarkan sesuatu kepada anak kita atau teman kita, sering atau ada kalanya kita mau memastikan pada mereka dengan bertanya, mengertikah kamu? Agar orang itu bisa merefleksikan atau melakukan dengan benar apa yang sudah kita ajarkan padanya. Yesus yang adalah Tuhan dan Sang Guru Agung itu telah memberikan teladan pada para murid. Di Yohanes 13 ayat 14-15 berkata demikian, jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, agar kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Teladan apa yang telah Yesus ajarkan pada kita? Teladan kerendahan hati. Sebagai anak Allah, Yesus rela meninggalkan tahta surga dan turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus rela membasuh kaki para murid. Tuhan Yesus melayani dengan kerendahan hatinya. Tuhan Yesus rela menerima cawan kematiannya, menderita, diolok dan disesah, disalibkan dan mati di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani dalam menghadapi penderitaannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Kata wajib berarti suatu perintah yang harus dilakukan. Mari kita coba ganti kalimat seperti ini. Kamu wajib saling melayani. Melayani itu membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Saudara, jika kita dipilih Tuhan untuk melayani Dia, itu merupakan suatu kehormatan. Siapa kita sehingga Tuhan Yesus memilih kita? Tidak ada yang patut kita banggakan kecuali kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita introspeksi. Sudahkah kita melayani dengan kerendahan hati seperti yang Tuhan kehendaki? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kita? Apakah Tuhan sudah berkenan dengan pelayanan kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia melayani dan hidup menyenangkan hati Tuhan.